ربي أنزلنا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kali ini kita sudah berada di Kudus ya, tepatnya kita akan mengarah ke makam waliullah yaitu Sunan Kudus. Nah, untuk jarak sendiri ketika kita berhenti di keberhentian bis, terminal bis sampai ke depan sini itu kurang lebih 3 kilo dan kita harus menaikin ojek dengan sekisaran harga 10.000 per orang. Tapi kalau misal menggunakan bareng sama anak kecil mungkin 15 ribuan. Nah, untuk itu selanjutnya ikutin terus perjalanan kami ziarah waliullah di makam Sunan Kudus. Jangan kemana-mana, tetap ikutin kami ziarah Wali Songo bersama Bakso Ujung Timur. Ya Muhaimin ya Salamu ya Salam Arina wajah. Letak makam Sunan Kudus berada persis di belakang bangunan utama limasan tumpang masjid Menara Kudus, dengan akses tersendiri namun bisa juga lewat gapura batulan dari samping kiri masjid. Di bagian terdepan, pengunjung melewati gapura beratap genting dan beberapa puluh langkah kemudian ada gapura paduraksa besar sebelum belok kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya waliyallah. Assalamualaikum. Ya Syekh Jafar Shadiq Sunan Kudus Sahib al-Karamah Jinaba Jahirin wa ala maqamika waqifin la tarjana qa'imin awda'na innaka syahadatan Di antara santri-santri paling kesohor dari alumni pesantren Ampel Denta yang didirikan oleh Sunan Ampel, terdapat sosok Jafar Shadiq atau yang lebih dikenal dengan sebutan Sunan Kudus. Jafar Shadiq lahir dari keluarga bangsawan Kerajaan Demak. Jika ditarik lebih jauh lagi, jalur keturunannya sampai ke nasab Nabi Muhammad SAW melalui jalur Husain bin Alira. Ayahnya adalah Usman Haji bin Ali Mutarda, saudara kandung Sunan Ampel. Sebelum meninggal, ayahnya adalah senopati atau panglima Kerajaan Demak. Usai mangkat, Jafar Shadiq menggantikan jabatan ayahnya untuk memperluas wilayah kekuasaan Kerajaan Demak. Melalui posisi senopati itulah, Jafar Shadiq menyebarkan Islam di wilayah Demak. Selain menjabat sebagai senopati, beliau juga diangkat menjadi imam besar Masjid Agung Demak, serta menjadi kodi atau hakim di kerajaan tersebut. Strategi dakwah yang beliau usung adalah melalui pendekatan seni dan budaya. Ia tidak langsung melarang masyarakat yang lebih menganut kepercayaan animisme dan agama Hindu sampai Buddha, melainkan merangkul pelan-pelan.
Warisan Sunan Kudus diantaranya adalah Menara Kudus, serta sejumlah gapura paduraksa dan candi bentar di sekeliling masjid dan bahkan di ruang utamanya. 8 pancuran pada padasan yang dihiasi relief arca juga mengadopsi dari Asta Sanghika Marga atau 8 jalan utama yang menjadi pegangan masyarakat penganut ajaran Buddha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kali ini kita sudah berada di pertengahan kompleks makam Kudus atau juga Sunan Kudus ya. Nah, kali ini kita juga ditemani setia oleh Ustadz dan Bapak Panitia. Langsung saja kita akan tanya terkait tentang sejarah Sunan Kudus. Ustadz, sedikit dijelaskan tentang sejarahnya Sunan Kudus seperti apa? Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sudah berada di tengah-tengah komplek pemakaman Kanjeng Sunan Kudus, di belakang Masjid Al-Aqsa, Menara Kudus. Kanjeng Sunan Kudus sendiri adalah putra dari Sunan Udung yang makamnya ada di Mojokerto, Ajari Trowulan. Dan waktu itu ayahnya sebagai panglima perang kerajaan Demak. Setelah ayahnya gugur di pertempuran antara Demak dan Majapahit, ayahnya gugur Sunan Kudus, akhirnya Sunan Kuduslah yang menjadi pengganti dari ayahnya, sehingga Sunan Kudus menggantikan ayahnya menjadi panglima perang kerajaan Demak. Dan peran Sunan Kudus di Wali Songo sangat besar, sehingga mendapat tugas untuk mengislamkan atau menyebarkan Islam di daerah Kudus dan sekitarnya, sehingga bertempat tinggal di wilayah Kudus ini, di Menara Kudus ini. Ya seperti inilah peninggalan, dan sampai wafat dimakamkan di belakang Masjid Al-Aqsa. Nah, untuk ini Ustadz, kayak banyak sekali makam-makam ini, apakah dulu ini kerajaan atau bagaimana? Ya betul, di sini kerajaan kecil atau kadipaten. Kadipaten kecil bawaan kerajaan Demak. Sehingga di sini banyak makam-makam atau pangeran-pangeran. Di sana ada Pangeran Poncowati, ada makam pendiri Nahdlatul Ulama bersama Kiai Haji Hashim Asari, Kiai Wahab Aswullah, dan Kiai Bisri Samsuri juga ada. Apakah dulu ikut serta dengan Sunan Kudus? Ya enggak, Mbak Asnawi masih kurun yang akhir. Kurun ya jauh, tapi masih keturunan dari Sunan Kudus. Terus terkait ini Ustaz, makamnya Sunan Kudus ini ornamennya sama mirip dengan Sunan Muria tadi. Ya, apakah ada keterkaitan atau bagaimana? Iya, ada keterkaitan dengan Sunan Muria, sebab wilayahnya Sunan Muria dan wilayahnya Sunan Kudus sama. Sunan Muria bertempat di Muria, itu juga Kabupaten Kudus. Muria itu Kabupaten Kudus itu. Di sini juga, tapi wilayah untuk penyebaran Islamnya sampai wilayah Jepara, daerah Pati, Kudus, Demak. Nah, untuk karomahnya sendiri nih Ustaz, Sunan Kudus ini karomahnya seperti apa nih? Pernah bisa menghilangkan wabah penyakit di Arab sana. Berkah doa Sunan Kudus, sehingga wabah penyakit yang ada di Mekah akhirnya bisa dihilangkan. Berkah karomah beliau, sehingga beliau diberi hadiah sebuah batu hitam yang sekarang berada di masjid ini mungkin. Makanya kenapa kok dinamakan Al-Aqsa? Ya, Al-Aqsa itu memang batu hitam dari Masjidil Aqsa.
Mungkin cukup Ustaz. Sudah cukup puas. Terima kasih. Hanya sekilas saja. Sekilas ini mudah-mudahan menjadi semangat untuk kita mencintai para ulama, mencintai para wali. Kalau nanti ada waktu ya bisa melebar. Baik Ustaz. Terima kasih Ustaz atas waktunya. Dan selanjutnya kita akan perjalanan selanjutnya ke makam-makam waliullah yang selanjutnya. Dan terima kasih Ustadz atas pengarahnya di sini cukup luar biasa, karena saya juga belum pernah kesini, masih kecil dulu ya Ustadz ya, ternyata udah berubah sama sekali. Terima kasih, alhamdulillah, semoga nanti perjalanan kita diberi kelancaran sampai pulang sehat walafiat, amin. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ziarah Wali Songo bersama Bakso Ujung Timur, insya Allah berkah. وطريق مستقيم ستركه